Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang masih bergabung bersama kami. Dan kita masuk ke dalam tema kita yang selanjutnya, yaitu kesombongan karena kelebihan. Ya Allah, kadang-kadang emang kita kalau udah mulai ada kelebihan, mulai deh agak sombong ya. Insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Faisal Arifin atau Usfai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Habib Ali yang saya hormati beserta seluruh para ustadz, para kiai, para habaib dimanapun berada, mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat, Allah berikan kita keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta seluruh daripada penonton setia Cahaya Hati Indonesia. Semoga Allah berikan keberkahan dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Di hari-hari ini temanya sangat luar biasa. Kesombongan. Coba lihat. Kalau bicara kesombongan, yang wajib sombong adalah Nabi Muhammad SAW. Bu, Assalamualaikum. Nabi yang dosanya udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Nabi tidak pernah sombong. Bahkan Nabi SAW yang diriwayatkan beberapa hadis bahwa Nabi diberikan kekayaan yang sangat luar biasa. Tetapi lihat, tawadhu'nya Nabi SAW begitu sangat luar biasa. Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Al-Imam Ali karamallahu wajhah bahwa suatu ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah bertemu dengan suatu sahabat. Sahabat ini bertanya, "Ya Ali, kau kenal saya?" "Kenal? Siapa saya?" "Hamba Allah." Lalu apa kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Di dalam kitab Wasiyatul Mustafa, beliau mengatakan, "Kau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setetes mani." Lalu apa yang kita sombongkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dari setetes mani, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan rejeki yang kita punya. Itu semua adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mau sombong? Lihat di dalam tubuh kita ini. Mau sombong, di dalam tubuh kita selalu membawa yang namanya kotoran. Andai kata ada teman ibu-ibu, teman semua jamaah membawa kotoran di tangannya, kita mau dekat atau enggak? Enggak. Menjauh, jijik. Kenapa? Karena yang dibawa adalah kotoran. Rasulullah SAW beliau mengatakan bahwa manusia diciptakan dari mani. Dan lihat akhirnya, kembali ke dalam kubur. Pertanyaannya, di dalam tema ini, apa di dalam kubur kita bawa apa? Mobil, sertifikat rumah, kendaraan. Yang dibawa cuman sehelai kain kafan, dan kain kafan tersebut murahnya luar biasa. Lalu bagaimana pengen sombong? Rasul mengatakan orang yang sombong dipastikan enggak bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasul udah bilang enggak bakal masuk surga, Rasul salah apa tidak? Rasul enggak pernah salah. Dalam kehidupan kita sehari-hari sering menemukan orang-orang yang angkuh, mempunyai kendaraan, mempunyai jabatan,
mempunyai fasilitas yang begitu sangat luar biasa, yang intinya semua kembali hanya titipan. Bu, titipan. Jam, titipan. Mobil, titipan. Pada saat meninggal dunia, semua enggak bakal dibawa. Yang dibawa apa? Yang dibawa adalah iman, takwa. Apa itu takwa? Takut sama Allah. Mau jalan-jalan ke sono harus sholat. Kenapa? Ada kalau enggak sholat nanti dosa. Takwa. Kalau kita sering dengar makna takwa yang sebenarnya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan sejauh-jauhnya larangan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah makna yang boleh dikatakan sedikit. Tapi makna takwa yang sebenarnya adalah takut kita kepada Allah. Dan beda takutnya kita kepada Allah dengan takutnya kita kepada makhluk. Saya sama Habib Ali takut. Kenapa? Beliau gede, saya kecil. Takut sama makhluk. Beda dengan takutnya kita kepada Allah. Jalan-jalan ke suatu tempat yang tempat tersebut ada daripada hewan-hewan buas, takut. Beda dengan takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan bahwa orang-orang yang menyombongkan dirinya di dalam dunia, walaupun dia mati dalam keadaan sujud, dalam keadaan tawaf di Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia masih mempunyai sebiji sawi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, dipastikan orang tersebut masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu semua para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa di rumah semua, yuk kita jauh-jauh daripada sifat sombong. Hidup di dunia hanya sementara. Mentang-mentang kaya enggak mau kena tanah kuntil anak. Betul? Enggak mau ke warung, enggak mau. Maunya yang cakep-cakep. Ini adalah sombong. Lalu bagaimana Ustadz andai kata kita punya rejeki, duit kita untuk sedekah, dipamerin, fulan bin fulan bersedekah di suatu masjid, di suatu musola, di suatu yayasan, boleh apa enggak diumumkan? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang diumumkan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan sedekah yang diam-diam menyebabkan ampunan Allah Subhanahu. Jadi yang enggak boleh bagaimana? Yang enggak boleh, ada seorang ibu, ada seorang bapak, saya mau nyumbang, tolong sebut nama saya, rumah saya blok G, nomor telepon saya ini, depan rumah saya ada mobil mewah. Ini yang nggak boleh. Yang nggak boleh jelas hukumnya sombong kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ria. Salah satu penyakit hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia ini kita berkiblat. Kita berkiblat kepada manusia yang enggak ada sombongnya sedikit pun. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu mau ke sorga? Ya, 3 orang. Mau ke sorga? Betul? Lihat, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul
Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur. Apal semua. Alhamdulillah. Apa kata Allah? Wahai hamba yang melampaui batas dalam hal dosa, mohon maaf lahir batin. Habib Ali bicara dosa, semua yang ada di sini dan pemirsa di rumah pasti punya dosa. Betul nggak? Dan dosa yang paling utama adalah dosa kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengusir daripada syaitanir rajim. Bu. Siapa Bu yang diusir, Bu? Hah? Siapa yang diusir? Jangan kemarin setannya. Emang saya setan. Setan diusir dari sorga. Diusir mentah-mentah dari sorganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini setan diperintah oleh Allah untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam. Apa kata setan? Gua nggak mau. Adam dari tanah, lah gua dari api, lah muliaan gua. Keluar kau dari sorga. Akhirnya setan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, dosa yang pertama kali, kesombongan. Sombong. Dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sombong adalah selendangku kata Allah. Sombong selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang memakai selendangku, yang memakai kesombonganku, maka dia akan aku lempar ke neraka dan enggak bakal, kalau bahasa orang Betawi, enggak bakal ditengok-tengok lagi. Bu, maju kemari, dilempar ke neraka. Enggak tengok-tengok lagi, didiemin aja. Enak apa kagak? Enak gak? Hah? Mau begitu? Na'udzubillahi min zalik. Ini jelas bahwa dahsyatnya kesombongan memadamkan, mematikan daripada di dunia terlebih di akhirat. Tuh. Kalau kita ngaku banyak dosa, kita taubat. Gimana cara taubat? Bagaimana cara taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara duduk majlis ta'lim. Nih, menyaksikan acara pengajian seperti ini mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah udah menjanjikan rahmat Allah, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Maka aku Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya terhindar dari sifat sombong. Amin ya rabbal alamin. Dan baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.